Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Metodologi Penelitian Pendidikan PIAWUD 4B UIN Jakarta. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental, dan penelitian eksperimental subjek tunggal. Saya Sherlina Zahra Asbi sebagai pemateri kedua. Nama saya Putri Rizky Amalia, saya sebagai pemateri pertama. Saya Laila Cahyani sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 5 akan membawakan 3 materi. Yang pertama yaitu materi penelitian kausal komparatif, yang kedua penelitian eksperimen, dan yang ketiga penelitian subjek tunggal. Yang pertama, pengertian dan tujuan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang memberikan arahan hubungan antara variabel bebas dengan variabel yang berkaitan. Penelitian ini tergolong penelitian ex post facto, yang berarti penelitian tersebut dikumpulkan berdasarkan peristiwa yang terjadi, yang benar-benar terjadi atau juga disebut fakta, yang bertujuan untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi sesungguhnya sehingga mempermudah dalam mengetahui kejadian yang sebenarnya dan menemukan hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama, mencari informasi akurat terhadap suatu peristiwa atau suatu kejadian yang sesuai dengan aslinya seperti kondisi, urutan, dan pola suatu kejadian. Yang kedua yaitu mempermudah untuk penelitian yang bersifat eksperimental yang sulit untuk diuji. Yang ketiga yaitu penelitian kausal komparatif lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu satu, peneliti tidak bisa memanipulasi variabel bebas. Peneliti hanya menggunakan fakta yang sebagaimana mestinya. Yang kedua, tidak mudah dalam memastikan apakah faktor tersebut bukti kebenaran dan telah mencakup semua hal. Yang ketiga, tidak adanya suatu hal yang langsung menunjukkan suatu hasil. Dan yang keempat, sulit dalam menentukan sebab akibat. Prosedur penelitian kausal komparatif ini mempunyai 7 prosedur, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, menentukan masalah apa yang akan diamati. Yang kedua, merumuskan tujuan penelitian, yaitu menjabarkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, mempelajari kembali teori dan hasil-hasil penelitian yang telah ada, atau mengkaji ulang teori dan materi yang telah ada sebagai acuan sebelum melakukan penelitian agar mengetahui apa yang sekiranya kurang dari penelitian sebelumnya itu kan. Dan yang keempat, menyusun instrumen yang berarahkan pada variabel yang telah didefinisikan. Membuat instrumen atau pertanyaan untuk menganalisa masalah yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Yang kelima, menentukan metode yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang ketujuh, menyusun kesimpulan. Persamaan antara penelitian kausal komparatif, korelasi, dan penelitian eksperimental yaitu peneliti kausal komparatif definisi dan tujuannya hampir sama seperti penelitian korelasi. Kausal dan korelasi juga kadang dianggap sebagai penelusuran ulang, hal itu karena menggambarkan kondisi yang sudah ada, sedangkan penelitian eksperimen tidak memiliki kesamaan. Perbedaannya yaitu paling utama bahwa dalam penelitian eksperimen, peneliti bisa memanipulasi variabel tersebut. Sedangkan pada kausal komparatif dan korelasi, perbedaannya yaitu paling utama bahwa dalam penelitian eksperimen, peneliti bisa memanipulasi variabel tersebut. Sedangkan pada kausal komparatif dan korelasi, variabel bebas tidak bisa diganti karena variabel tersebut sudah berdasarkan fakta yang sudah ada. Proses penelitian kausal komparatif. Yang pertama ada desain dan prosedur. Desain kausal komparatif memiliki pemilihan dua kelompok yang berbeda dalam beberapa variabel, yaitu berfungsi untuk membandingkan. Yang kedua ada mengontrol prosedur. Pengontrolan ini berfungsi untuk meminimalisir perbedaan pada kelompok lainnya. Yang ketiga ada matching. Peneliti ini mengidentifikasi subjek yang telah didapat dan sesuai dengan variabel yang telah terikat, maka ia dapat mengontrol variabel tersebut. Dan apabila salah satu subjek tidak memiliki kesamaan, subjek tersebut bisa dihapus dari penelitian. Jadi agar hasil akhir dari penelitian adalah hal yang menyerupai atau mendekati yang sehubung dengan variabel yang diidentifikasi. Yang keempat ada perbandingan kelompok-kelompok homogen. Perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan kelompok yang homogen, atau dengan kata lain yaitu teknik ini bertujuan untuk menentukan kaitannya. Yang kelima ada analisis kovarian, yaitu analisis kovarian ini berfungsi untuk menyamakan kelompok-kelompok yang ada pada suatu variabel atau lebih, juga sebagai mengatur nilai-nilai yang ada pada variabel-variabel yang lain. Yang keenam ada analisis data dan interpretasi. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data yang diterima agar mudah untuk dipahami. Sedangkan interpretasi
bertujuan untuk membantu mengartikan makna dari data tersebut. Desain untuk penelitian kausal komparatif ini memiliki dua kelompok yang berbeda dalam variabel bebas untuk membandingkan keduanya di dalam variabel. Pemilihan penentuan kelompok perbandingan menjadi bagian utama dari penelitian ini. Seperti yang ada di gambar, desain penelitian ini memiliki dua kolom berbeda untuk menentukan persamaannya. Jadi ada kelompok A dan kelompok B. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Sherlyn Azahara. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sherlyn akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari penelitian eksperimen itu apa. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan mengetahui sebab akibat setelah diberikan perlakuan atau treatment oleh peneliti, sehingga variabel pada percobaan ini dapat mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian eksperimen ini termasuk penelitian kuantitatif, dan dalam penelitian ini biasanya terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam penelitian eksperimen ini terdapat yang namanya pretest dan posttest. Apa sih pretest itu? Pretest ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari partisipan sebelum adanya treatment. Sedangkan posttest bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari partisipan setelah adanya treatment. Jadi kalau pretest itu dilakukan sebelum adanya treatment, dan kalau posttest itu dilakukan setelah adanya treatment. Nah, pretest dan posttest ini biasanya bentuknya tertulis. Cuman kalau kita aplikasikan ke anak TK, itu kita bisa nanya langsung. Contohnya gini, misalnya nih kita pengen neliti tentang pengaruh bernyanyi pada semangat belajar anak. Nah, pretest untuk anak TK tuh kita bisa nanya, kalian masih semangat belajarnya enggak anak-anak? Terus misalkan mereka jawab, enggak bu. Nah, treatmentnya kita nyanyi. Nanti setelah nyanyi kita lakukan posttest dengan nanya, gimana kalau sekarang udah semangat lagi buat belajar? Misalkan mereka jawab, udah bu, gitu. Berarti kesimpulan dari penelitian ini, bernyanyi berpengaruh pada semangat belajar anak, gitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama itu adanya perlakuan atau treatment. Kemudian penelitian eksperimen ini memiliki 3 jenis variabel: variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, dan variabel confounding atau variabel pengganggu. Misalkan gini, untuk kita bisa bedain mana variabel bebas dan mana variabel terikat nih, kita mau neliti tentang pengaruh penggunaan gadget pada keterampilan bahasa anak di TK Asyukuria. Nah, gadget ini itu sebagai variabel bebas, dan keterampilan bahasa anak itu sebagai variabel terikat. Sedangkan treatmentnya itu misalkan kita mau neliti 2 kelas. Nah, kelas 1 itu isinya 30 orang pakai gadget semua, dan kelas yang satu lagi 30 orang tidak pakai gadget. Itu. Nah, kalau misalkan variabel pengganggu atau confounding, contohnya gini. Kita neliti pengaruh pola asuh ibu pada tingkat kasih sayang anak. Nah, ternyata ada faktor lain bahwa kasih sayang anak ini lebih tinggi karena adanya pola asuh ayahnya, bukan ibunya. Sedangkan kita kan menelitinya itu cuma pola asuh ibunya. Kan ayahnya itu di luar penelitian, tetapi dia bisa mempengaruhi penelitian. Nah, itu disebut variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu ini juga ada 2 jenis, yaitu variabel intervensi dan variabel extraneous. Variabel intervensi ini variabel yang tidak dapat langsung dikendalikan atau diukur, seperti panik, kecapean, motivasi, dan lain-lain. Nah, kalau variabel extraneous ini variabel yang dapat diukur secara langsung, seperti umur, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang tadi kita contohin itu pola asuh ayahnya itu kan sebagai pengganggu, berarti pola asuh ayahnya ini termasuk ke variabel intervensi. Nah, karakteristik yang terakhir itu randomisasi. Randomisasi ini punya 2 arti, yaitu yang pertama, pemilihan secara random, yaitu pemilihan sampel sehingga setiap anggota dari populasi yang akan diteliti memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sedangkan yang kedua, penempatan secara random, yaitu individu dari suatu sampel ditempatkan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan.
Pembahasan yang ketiga yaitu langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, memilih dan mencari sebuah masalah atau topik. Dalam penelitian eksperimen, biasanya seorang peneliti ingin mencari tahu apakah suatu treatment dapat menimbulkan perubahan yang signifikan. Yang kedua, memilih partisipan dan instrumen. Peneliti harus tahu partisipan yang akan diteliti dan instrumen yang dipilih juga harus tepat dengan variabel dependen yang digunakan saat penelitian. Yang ketiga, menyiapkan rencana penelitian. Menyiapkan rencana penelitian ini dengan memilih desain yang digunakan untuk penelitian. Yang keempat, melaksanakan prosedur, maksudnya proses langkah demi langkah. Kemudian yang kelima, menganalisa data seperti menganalisa hipotesis. Yang keenam, membuat kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian eksperimen terdapat ancaman validitas. Nah, ancaman validitas ini terdapat dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal itu ada history, maturation, selection, testing, instrumentation, regression, dan mortality. Yang pertama itu history. History ini saat eksperimen berlangsung, partisipan dapat terpengaruh oleh kondisi lingkungan luar. Misalnya gini, saat murid sedang mengerjakan soal pretest atau posttest, ada gangguan dari luar, misalkan sekolahnya bocor gara-gara hujan. Terus ada maturation. Maturation ini subjek dapat berubah atau perubahan fisik alamiah pada saat eksperimen. Misalnya capek dan bosan, atau contoh lainnya anaknya lagi mut-mutan nih, ngerjainnya jadi asal-asalan. Kemudian ada selection. Ini biasanya kelalaian milih partisipan dari kitanya, dari penelitinya yang harusnya neliti kelas 3 SD malah neliti kelas 6 SD. Itu selection. Nah, kalau testing, ketika post-test si murid udah dapat bocoran dulu dari pre-test. Kemudian ada instrumentation. Ketika sudah menyiapkan soal pretest dan posttest tuh, terus dilaksanain pretest dulu kan. Habis itu pas mau ngelaksanain posttest, tiba-tiba dengan berbagai kendala si peneliti merubah soalnya. Ini akan mengganggu eksperimen juga. Kemudian ada regression. Regression itu perubahan yang drastis. Misalkan si A dapat nilai 10 di pretest, pas di posttest dia dapat nilai 2. Kan dari 10 ke 2 jauh banget. Nah, itu namanya regression. Kemudian ada mortality. Mortality itu partisipan atau responden mengundurkan diri dari penelitian sehingga terjadi perubahan dalam suatu kelompok. Misalnya gini, pas pretest itu ada 10 orang, tapi pas kita mau posttest sisanya cuma 8 orang karena 2 orangnya ngundurin diri. Gitu. Kalau validitas eksternal, yang pertama itu instruction of treatments and treatments. Jadi ketika si murid yang lagi kita treatment udah pernah ngerasain treatment yang sama sebelumnya tapi dengan penelitian yang beda. Jadi khawatir si murid ini asal-asalan ngelakuinnya. Yang kedua, interaction of testing and treatment. Si murid dipaksa atau dapat tekanan mengisi yang berbeda ketika sedang melakukan pretest dan posttest. Yang ketiga itu interaction of selection and treatment. Nah, di sini tuh peneliti bakal bikin generalisasi setelah melakukan treatment. Apa sih generalisasi itu? Generalisasi itu adalah kesimpulan secara umum dan sementara. Contohnya gini, Adnan orang Sunda, orangnya pinter. Nah, Sherlyn juga orang Sunda, orangnya pinter juga. Kesimpulannya, semua orang Sunda itu pinter. Padahal kan belum tentu semua orang Sunda itu pinter. Nah, ini yang bikin sulit dalam eksperimen. Kemudian ada interaction of setting and treatment. Nah, kalau peneliti ngerasa si orang Sunda ini pinter, semua malah dibedain soalnya buat si orang Palembang misalkan gitu, yang menurut peneliti gak sepinter orang Sunda. Kemudian yang kelima itu interaction of history and treatment. Disebabkan si murid itu pernah merasakan jadi subjek penelitian terus malah diperlakukan gak nyaman sama si peneliti ini. Akhirnya mengakibatkan ke penelitiannya, yang mana si murid jadi malas untuk jadi objek penelitiannya lagi. Lalu kita masuk ke penjelasan tentang desain penelitian eksperimen. Jadi desain penelitian eksperimen itu ada 3. Yang pertama, pre-experimental design. Yang kedua, true experimental design. Yang ketiga, quasi-experimental design. Nah, pre-experimental design ini
belum bisa dibilang eksperimen sesungguhnya karena nggak ada kelompok kontrol. Kalau nggak ada kelompok kontrol, itu masih ada faktor luar yang mempengaruhi terhadap variabel terikat. Jadi yang mempengaruhi variabel terikat itu bukan cuma variabel bebas aja, tapi ada faktor lain. Makanya penelitiannya masih kurang konkret karena masih ada faktor lainnya. Kalau misalkan true experimental designs, itu dia udah ada kelompok kontrol, jadi lebih terjamin keabsahan atau validitasnya. Ciri eksperimen ini ialah sampel diambil secara acak dari populasi tertentu untuk digunakan sebagai kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Dan yang ketiga itu ada quasi experimental designs. Peneliti biasanya menggunakan rancangan quasi eksperimental pada saat melakukan penelitian lapangan karena quasi eksperimental tidak ada batasan yang ketat terhadap randomisasi dan dapat mengontrol ancaman validitas pada waktu yang sama. Hal ini yang menjadi kelebihan dari eksperimental semu atau quasi eksperimental design. Kemudian quasi eksperimental design ini juga memakai teknik purposive. Jadi kita yang milih sampelnya. Misalkan kita punya kriteria usia 4-5 tahun, berarti kita mau pakai TKA. Misalkan TKA itu di TKA Syukuria ada 4 kelas, tapi kita cuma pengen pakai meneliti 2 kelas. Nah, ini kita bisa lakukan pretest untuk mencari 2 kelas yang rata-ratanya hampir sama. Misalkan tadi kan kelas A itu ada 4 kelas, A1, A2, A3, A4. A1-nya itu rata-ratanya 80, A2 rata-ratanya 83, A3 rata-ratanya 89. Nah, A4 rata-ratanya 70. Berarti kan yang paling mendekati rata-ratanya itu kelas A1 dan kelas A2. Makanya kita pakai kelas A1 dan kelas A2 karena rata-ratanya hampir sama. Dalam pre-experimental designs ini terdapat 3 desain. Yang pertama itu di one shot case study. Eksperimen ini dilakukan tanpa adanya kelompok kontrol dan pretest. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui efek dari treatment yang diberikan pada kelompok tanpa memikirkan faktor lain. Rumusnya itu X dan O. X itu treatment, O itu hasil observasi atau bisa juga kita sebut variabel terikat. Contohnya gini, penelitian tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap keterampilan bahasa anak. Berarti X-nya itu gadget, O-nya itu keterampilan bahasa anak. Dan yang kedua itu ada di one group pretest posttest. Hampir sama dengan desain sebelumnya. Namun dalam desain ini dia lebih sempurna karena menggunakan pretest yang dapat membandingkan dengan keadaan sebelumnya sehingga efek yang terjadi dapat diketahui dengan pasti. Contohnya, untuk meneliti kemampuan intelektual, membandingkan tingkat intelektual sebelum diberikan pengalaman belajar dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan rumus O1 X O2. O1 ini nilai pretest, X itu treatment, dan O2 itu nilai posttest. Yang ketiga itu ada the static group comparison. Terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain ini bertujuan untuk meneliti terjadi atau tidaknya perbedaan statistik dalam hal indeks prestasi. Rumusnya itu X, O1, dan O2, di mana X itu treatment, O1 hasil dari kelompok eksperimen, dan O2 itu hasil dari kelompok kontrol. Misalnya, dalam melakukan penelitian mengenai perbedaan yang signifikan antara peserta didik yang kemudian mengikuti kegiatan prakonseling atau bimbingan dengan mereka yang tidak mengikuti program prakonseling. Lalu kita akan membahas tentang true experimental designs. Di dalam true experimental designs ini terdapat beberapa desains, yaitu the pretest posttest control group designs. Dilakukannya pretest pada 2 grup yang dipilih secara random guna mengetahui perbedaan keadaan awalnya, lalu diberikan perlakuan kepada grup eksperimen, setelah itu diberikan posttest pada kedua grup tersebut. Rumusnya bisa kita lihat di tabel yang ada di presentasi ini.
Eksperimen ini bertujuan untuk menguji keefektifan program pelatihan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik. Contohnya, meneliti pengaruh Kurtilas atau kurikulum 2013 pada nilai UAS anak. Desain selanjutnya yang terdapat dalam True Experimental Designs ini ialah The Post Only Control Group Designs. Desain ini hanya melakukan post-test saja, beda sama yang desain sebelumnya, dia ada pretestnya, sedangkan yang ini hanya post-test saja. Dan tanda bahwa adanya pengaruh dari perlakuan yang diberikan ialah apabila terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kita bisa lihat di tabel yang tertera, contohnya itu pengaruh ice breaking saat belajar pada konsentrasi anak. Selanjutnya ada The Solomon for Group Design. Seperti namanya, ini ada 4 kelompok, di mana 2 kelompok diberikan pretest dan 2 lainnya tidak, tetapi keempat-empatnya diberikan post-test. Selain itu, desain ini memiliki prestis tertinggi karena memiliki validitas terbesar. Kenapa validitas terbesar? Karena dia terdapat 4 kelompok. Kan desain-desain sebelumnya itu cuma 2 kelompok, sedangkan ini 4 kelompok. Dan rumusnya dapat dilihat pada video ini. Kita akan memasuki materi tentang quasi experimental designs. Di dalam quasi experimental designs ini terdapat desain rangkaian waktu atau time series design. Desain ini digunakan apabila partisipan merupakan satu orang atau satu grup dan tidak ada orang lain atau grup lain sebagai pengendali. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan observasi sebelum dan sesudah treatment dengan waktu antara observasi yang pertama dan berikutnya dilakukan dengan sama dan konsisten. Yang perlu diperhatikan ialah perbedaan yang mencolok yang terjadi setelah adanya treatment. Cara menganalisa data desain ini adalah dengan menggunakan grafik. Biasanya nanti grafik yang dihasilkan dari penelitian ini tuh lama-lama naik. Contohnya, kita mengobservasi minggu 1 sampai minggu ketiga secara berturut-turut mengenai semangat belajar si anak. Si A misalkan, si anak A. Nah, nanti diberikan treatment sekali, kemudian kita ngamatin lagi tuh selama 3 minggu ke depan dengan rumus sebagai berikut. Dengan O itu observasi dan X adalah treatment atau perlakuan. Lalu ada yang namanya pretest post-test non-equivalent group design. Desain ini digunakan apabila tidak dapat dilakukan randomisasi untuk mengetahui pengaruh akibat treatment dengan melihat perbedaan selisih antara observasi. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. O1A X O1B, O2A C O2B dengan C itu pemberian placebo, seolah-olah mendapatkan perlakuan tetapi sebenarnya tidak, yang merupakan kelompok pengendali. Contohnya itu ketika meneliti efek dari aplikasi TikTok terhadap kemampuan motorik kasar anak. Selanjutnya, the non-equivalent control group design. Desain ini tidak adanya pemilihan secara acak pada grup kontrol maupun grup eksperimen. Grup ini masing-masing diberi pretest, treatment, dan post-test dengan rumus yang dapat kita lihat sama-sama. Dengan O1 hasil pretest grup kontrol, O2 hasil post-test grup kontrol, O3 hasil pretest grup eksperimen, dan O4 hasil post-test grup eksperimen, di mana X itu perlakuan atau treatment. Ini mirip dengan desain sebelumnya, cuma kalau desain ini ada pretest dan post-test untuk kedua kelompok dan treatmentnya juga dilakukan pada keduanya. Nah, ini desain berimbang atau counterbalance design. Kenapa namanya counterbalance? Karena pada desain ini jumlah perlakuan atau treatment sama dengan jumlah kelompok atau grup. Masing-masing grup ini mendapatkan semua perlakuan yang urutannya berbeda. Nih, di gambar ini kan kita bisa lihat bahwa ada X1, X2, X3 karena ada grup 1, grup 2, grup 3. Kemudian dengan O observasi dan X itu treatment. Contohnya kita mau neliti pengaruh hubungan guru dan murid terhadap semangat belajar murid di TK Insan Cita.
Dalam contoh ini kita bisa pakai 3 treatment yang berbeda-beda. X1-nya itu pola ngajar, X2-nya itu pembiasaan yang diterapkan, dan X3-nya itu komunikasi kepada murid. Contoh lainnya itu kita bisa lihat juga dengan menguji pengaruh hubungan ibu dan anak dalam meningkatkan kedisiplinan anak. Kita bisa pakai pola asuh ibu itu sebagai X1, pembiasaan yang diterapkan juga itu sebagai X2, dan komunikasi ibu dan anak sebagai X3. Dengan begitu akan didapat hasil bahwa pengaruh hubungan ibu dan anak dalam meningkatkan kedisiplinan anak dikarenakan seberapa seringnya stimulus yang diberikan oleh sang ibu kepada anak. Dan yang terakhir yaitu faktorial design. Desain ini apabila ada 2 atau lebih variabel yang memiliki lebih dari satu situasi sangat tepat menggunakan desain faktorial ini. Contohnya, penelitian mengenai pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Dengan metode mengajar, cara pertama yaitu metode KTSP, itu sebagai X1, metode mengajar cara kedua yaitu metode Kurtilas atau kurikulum 2013 sebagai X2, dengan ukuran kelas pertama Y1 dan ukuran kelas kedua Y2. Eksperimen seperti ini disebut dengan 2x2 factorial design karena ada 2 cara pada masing-masing variabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat desain eksperimen dapat digambarkan dengan gambar berikut. Baik, saya Laila Cahyani akan melanjutkan presentasi tentang penelitian subjek tunggal. Yang pertama, kita akan membahas tentang penelitian dan tujuan dari penelitian subjek tunggal. Penelitian eksperimen subjek tunggal atau single subject experimental research atau dalam beberapa referensi disebut single case experiment atau time series experiment adalah penelitian yang subjek atau partisipannya bersifat tunggal atau satu kelompok. Menurut Thomas Kratochvil, penelitian subjek tunggal merupakan analisis perilaku yang intens pada satu organisme. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengevaluasi efek suatu perlakuan atau intervensi terhadap target behavior atau perilaku. Desain penelitian subjek tunggal yaitu desain yang dapat diaplikasikan pada satu sampel subjek tunggal atau beberapa individu yang dianggap satu kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis desain penelitian subjek tunggal. Penelitian subjek tunggal dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, desain penarikan ABA. Yang kedua, desain multiple baseline. Dan yang ketiga, desain alternating treatments. Yang pertama, desain penarikan ABA. Desain penarikan ABA terdiri dari 2 fase, yaitu fase baseline atau fase A dan fase intervensi atau fase B. Pada desain penarikan ABA terdapat beberapa variasi desain. Yang pertama ada desain AB. Desain AB merupakan desain yang paling dasar. Pada desain ini hanya terdapat 2 fase. Yang pertama fase baseline dan yang kedua fase intervensi. Serta tidak terjadi pengulangan pada fase-fase tersebut. Hal ini yang dapat menyebabkan desain AB tidak dapat menyimpulkan atau menjamin apakah perubahan target behavior disebabkan oleh intervensi atau karena hal yang lainnya. Contohnya adalah ketika seorang guru atau seorang peneliti ingin mengetahui berapa atau bagaimana kemampuan anak dalam memahami isi bacaan. Nah, berarti target behaviornya ini kemampuan memahami bacaan. Ukuran target behaviornya ini yaitu ketika anak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika anak udah memahami isi bacaan, anak tentu akan bisa menjawab soal-soal dengan benar. Nah, penelitian pertama itu terjadi pengukuran pada fase baseline, yaitu fase baseline ini artinya belum adanya intervensi atau belum adanya perlakuan. Berapa jawaban anak yang benar sebelum adanya intervensi? Nah, itu dicatat. Nah, selanjutnya pada penelitian kedua pada fase intervensi.
intervensi di sini yaitu seorang guru atau peneliti itu memberikan waktu bebas 2 menit kepada anak untuk membaca buku terlebih dahulu. Setelah itu, anak akan menjawab pertanyaan. Nah, setelah fase intervensi dilakukan, biasanya jawaban anak itu tentu lebih banyak jawaban yang benar daripada fase baseline sebelumnya. Selanjutnya ada desain ABA. Desain ABA merupakan pengembangan dari desain dasar AB. Desain ABA ini telah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Prosedurnya tidak banyak berubah dari desain AB, hanya terjadi pengulangan fase baseline. Dapat kita lihat pada grafik yaitu ada 3 penelitian. Yang pertama penelitian fase baseline, lalu diberikan intervensi, lalu diteliti lagi pada fase baseline-nya. Contohnya adalah ketika seorang guru ingin meningkatkan jumlah kosakata verbal seorang anak autis dengan melakukan kegiatan bermain. Nah, berarti target behaviornya ini adalah peningkatan kosakata verbal gitu. Berapa banyak kosakata verbal yang diucapkan subjek. Nah, guru akan melakukan 3 penelitian. Yang pertama pada fase baseline, yaitu fase di mana belum adanya intervensi. Guru akan melihat berapa kata verbal yang diucapkan anak ketika bermain. Nah, terus yang kedua, guru akan melakukan penelitian tentang fase intervensi. Nah, pada fase intervensi, subjek diberikan intervensi yaitu diberikan mainan ketika kegiatan bermain. Nah, ketika diberikan mainan, sang anak akan merasa lebih bahagia sehingga lebih banyak kata yang dia ucapkan. Lalu yang ketiga diukur lagi fase baseline-nya. Ketika nggak diberikan mainan, apakah terjadi peningkatan atau tidak. Masalah utama dari desain ABA ini yaitu ketika eksperimen itu berakhir, subjek itu tidak mendapatkan intervensi, seperti itu. Jadi hal ini bisa saja terjadi pada desain ABA. Nah, bagaimana sih pemecahan masalahnya? Yaitu bisa menggunakan desain BAB, yaitu fase intervensi, lalu fase baseline, lalu fase intervensi lagi. Tetapi pada desain BAB ini, meskipun desain memberikan eksperimen yang berakhir dengan subjek yang menerima intervensi, tapi kurangnya pada fase awal atau fase baseline membuat kita sulit untuk mengetahui apakah intervensi tersebut memiliki efektivitas atau tidak. Selanjutnya ada desain ABAB. Desain ABAB ini menunjukkan adanya kontrol terhadap variabel bebas yang lebih kuat dibandingkan dengan desain sebelumnya, yaitu desain ABA. Sehingga pengaruh intervensi lebih dapat diyakinkan dengan membandingkan 2 kondisi baseline sebelum dan sesudah intervensi. Dapat kita lihat pada grafik bahwa pada penelitian ini terdapat 4 penelitian. Yang pertama, penelitian fase baseline, lalu fase intervensi, lalu fase baseline lagi, lalu fase intervensi lagi. Contohnya, misalnya ketika seorang guru ingin mengurangi perilaku agresif seorang anak muridnya yang suka memukul temannya. Nah, berarti guru itu melakukan 4 fase. Yang pertama, guru akan melihat seberapa banyak anak memukul temannya. Nah, yang kedua, diberikan intervensi. Guru memberikan nasihat dan hukuman kepada anak tersebut. Tentu jumlah pukulan itu akan berkurang. Lalu diberikan lagi fase baseline. Setelah tidak ada intervensi, apa yang terjadi? Apakah terjadi penurunan atau tidak? Lalu diberikan fase intervensi lagi sampai pukulan tersebut tidak terjadi lagi, sehingga anak sudah tidak memukul kawannya lagi. Lalu desain kedua dari jenis-jenis desain pada penelitian ini yaitu desain multiple baseline.
Desain multiple baseline digunakan jika pengukuran pada fase baseline diulang pada perilaku, kondisi, atau subjek dengan mengumpulkan data dasar lebih dari satu perilaku, subjek, atau kondisi. Nah, tujuan dari desain multiple baseline ini adalah untuk menentukan apakah intervensi efektif di seluruh subjek, kondisi, atau perilaku yang berbeda. Desain multiple baseline merupakan desain yang memiliki validitas internal yang lebih baik. Dalam desain multiple baseline, peneliti harus mengidentifikasi setidaknya 2 perilaku. Kedua perilaku tersebut harus berbeda, tapi cukup serupa sehingga intervensinya akan efektif. Multiple baseline memiliki 3 variasi. Yang pertama, desain multiple baseline cross variables. Yang kedua, desain multiple baseline cross conditions. Dan yang ketiga, desain multiple baseline cross subjects. Desain multiple baseline cross variables digunakan jika peneliti ingin mengubah perilaku dengan suatu intervensi yang dapat memberikan efek terhadap 2 atau lebih target behavior. Contohnya itu, misalnya seorang guru ingin meneliti muridnya yang autis yang berusia 12 tahun. Nah, penelitian ini tuh guru ingin mengurangi atau meniadakan perilaku yang pertama, menarik rambut sendiri, yang kedua, menghisap tangan, yang ketiga, mengambil barang orang lain dan melemparnya. Nah, target behaviornya ini ada banyak, kan ada 3, sedangkan subjeknya cuma 1. Nah, lalu guru akan memberikan intervensi terhadap tiap-tiap fase baseline ini. Seperti itu. Yang kedua, ada desain multiple baseline cross condition. Desain ini digunakan untuk seorang subjek dalam kondisi berbeda. Kondisi yang dimaksud dapat berupa waktu, aktivitas, model pengajaran, tempat, dan lain-lain. Berbeda dengan desain multiple baseline cross variables, desain ini hanya mengukur satu target behavior pada satu orang subjek dengan minimal 3 kondisi yang berbeda. Contohnya, misalnya seorang guru ingin memperbaiki perilaku muridnya yang tunanetra, yang sering melakukan perilaku menggerak-gerakan atau memutar kepala dengan menggunakan pendekatan kognitif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pendekatan kognitif dalam mengurangi perilaku anak tersebut. Nah, jadinya penelitian ini akan dilakukan pada 3 kondisi yang berbeda, yaitu pada pelajaran bahasa, saat makan siang, dan saat olahraga. Karena penelitian dilakukan pada 3 kondisi yang berbeda oleh satu orang subjek, maka desain yang dipakai itu desain multiple baseline cross condition. Yang ketiga, ada desain multiple baseline cross subject. Desain ini dilakukan pada 3 orang subjek dengan target behavior yang sama. Para subjek ini harus seimbang dalam beberapa hal, contohnya IQ, jenis kelamin, usia, dan lain-lainnya. Contoh dari desain ini adalah misalnya seorang guru ingin mengetahui efektivitas self-control terhadap kemampuan melakukan tugas pada anak autis. Oleh karena itu, yang menjadi target behavior dalam penelitian ini adalah durasi anak autis melakukan kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada 3 anak autis. Jadi penelitian ini tuh dilakukan pada beberapa orang subjek, tapi dengan target behavior yang sama, seperti itu. Yang terakhir, desain terakhir yaitu desain alternating treatments. Desain ini merupakan desain subjek tunggal di mana peneliti memeriksa efek relatif dari 2 atau lebih intervensi dan menentukan intervensi mana yang merupakan perawatan yang lebih efektif. Desain alternative treatment ini merupakan desain yang sangat valid untuk menilai efektivitas 2 atau lebih intervensi terhadap satu subjek. Untuk menghindari ancaman validasi, perlakuan dilakukan bergantian secara acak.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman validitas penelitian subjek tunggal. Ada dua ancaman validitas. Yang pertama, validitas eksternal, dan yang kedua, validitas internal. Yang pertama, validitas eksternal. Pada validitas eksternal ini, kritik utama terhadap desain subjek tunggal adalah karena validitas yang rendah. Dengan kata lain, penelitian subjek tunggal memiliki masalah generalisasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja hal ini bisa terjadi karena dalam penelitian subjek tunggal ini kita hanya menggunakan satu orang subjek atau kelompok kecil subjek, di mana satu orang subjek dan kelompok kecil subjek ini tidak akan dapat mewakili populasi. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi hal ini? Nah, kunci untuk permasalahan ini adalah dengan adanya replikasi, yaitu di mana ketika intervensi dilakukan pada situasi lain dan peserta lain, tetapi masih menghasilkan hasil penelitian yang sama, maka hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan. Untuk desain subjek tunggal, kunci untuk generalisabilitas adalah replikasi. Selanjutnya, internal validitas. Internal validitas merupakan sejauh mana perubahan pada subjek terjadi akibat adanya intervensi. Internal validitas dapat dipastikan melalui penelitian subjek tunggal jika peneliti mendapatkan data dasar dengan rinci, yaitu dengan mengukur perilaku subjek sebelum penelitian dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pengukuran dasar adalah untuk memberikan gambaran perilaku subjek yang biasanya terjadi sebelum intervensi dilakukan, untuk menentukan efektivitas intervensi. Jadi pengukuran data dasar atau pengukuran baseline itu sangat penting karena kita akan mengetahui apakah intervensi ini efektif atau tidak dari hasil data dasar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang replikasi penelitian subjek tunggal. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa replikasi ini merupakan kunci dari generalisasi. Apa sih replikasi itu? Replikasi adalah pengulangan suatu penelitian atau hipotesis. Nah, dengan replikasi, hasil penelitian menjadi lebih terpercaya. Dalam penelitian subjek tunggal, ada 3 jenis replikasi. Yang pertama, replikasi langsung, replikasi sistematis, dan replikasi klinis. Replikasi langsung adalah replikasi oleh subjek yang sama dalam lingkungan yang spesifik, misalnya sebuah kelas, dengan peserta yang sama atau berbeda. Sedangkan replikasi sistematis mengikuti replikasi langsung, dengan melibatkan penyelidik, perilaku, atau pengaturan yang berbeda. Yang terakhir, replikasi klinis. Replikasi ini melibatkan pengembangan paket perlakuan yang terdiri dari 2 atau lebih intervensi yang telah didapati efektif secara individu. Dirancang untuk orang dengan kelainan perilaku yang kompleks. Misalnya, penderita autisme seringkali memperlihatkan sejumlah karakteristik yang tampaknya memiliki kelainan sensoris, tahap mutisme, dan perilaku mencelakakan diri. Replikasi klinis akan menggunakan penelitian pada setiap karakteristik ini secara individu untuk mengembangkan program total untuk diterapkan kepada individu dengan autisme. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, jangan ragu untuk menanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.